أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأنزل جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأبهمنا بشريعة النبي الكريم الحمد لله الذي جعلنا نعيد الفطر والأضحى أشهد أن لا إله إلا الله نعم الوكيل ونعم المولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما يقره فقد ضل ضلالا بعيدا وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا أيها الأخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Karena itu sudah seharusnya kita untuk memanfaatkan segala kenikmatan untuk mengabdikan kepadanya sebagai mengantisipasi dari rasa syukur itu. Salah satu melaksanakan ibadah haji dan pemotongan hewan kurban di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Salawat dan salam kita sanjungkan, agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para penerus risalahnya yang terus berjuang untuk tegaknya nilai-nilai Islam di muka bumi ini hingga hari kiamat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagaimana dimaklumi, ibadah haji, salat Idul Adha dan kurban tidak bisa dilepaskan dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karenanya sebagai teladan para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam, harus kita pahami untuk selanjutnya kita teladani dalam kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Sesungguhnya ada tiga perkara peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari proses pelaksanaan hari raya Idul Adha. Ketiga peristiwa tradisional tersebut adalah ibadah haji, sholat Id, dan penyembelihan hewan kurban yang menjadi sejarah hari raya Idul Adha, hari raya kurban itu sendiri. Tahun ini kita menyambut Idul Adha dengan sukacita. Banyak sekali peristiwa kelabu hadir sebelum datangnya hari besar ini. Bahkan bisa dibilang tragedi sangat memilukan. Banyak orang merasakan suasana kelabu ini. Bahkan kita semua yang ada di Indonesia. Kondisi wabah COVID-19 yang sampai hari ini belum juga mereda, jangan sampai membuat umat Islam kehilangan kendali akal sehatnya. Semua yang terjadi di dunia tentu atas rencana dan ketentuan Sang Maha Kuasa. Karenanya umat Islam harus bijak dan senantiasa mengedepankan prasangka baik, husnuzan. Tentunya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan olehnya. Apa boleh buat pelaksanaan ibadah haji, sholat Idul Adha dan kurban dilaksanakan di tengah
pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda segera mereda. Ibadah pertama dan utama dalam Idul Adha adalah pelaksanaan ibadah haji. Akibat COVID-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia, calon jamaah haji Indonesia tahun 2020 tidak diberangkatkan ke tanah suci Makkah. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah dari terpapar virus corona. Sehingga wajar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini sejalan dengan fikih Islam. Pertimbangan yang paling utama adalah menjaga keselamatan jiwa, hifdzun nafs, menjaga keberlangsungan agama melalui rukhsah. Tentu ada hikmah besar yang bisa diambil dari keputusan ini, yaitu kesabaran dan kepasrahan. Pertama, ujian kesabaran. Mari kita coba renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi, "Wasbiru innallaha ma'as-sabirin." Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hikmah kedua tentang kepasrahan atau tersebut dengan tawakal. Allah Subhanahu wa taala selalu menyandingkan lafaz tawakal dengan orang-orang yang beriman. Ini menjadi indikator jika tawakal ada hal yang sangat diagungkan dan hanya untuk orang mukmin dan merupakan bagian dari hati yang akan membawa seseorang pada jalan kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala pun telah memberikan panduan. Jika kita memiliki tekad bulat dalam melaksanakan sesuatu, maka kita harus pasrah diri kepadanya. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159 dinyatakan, "Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Apabila engkau telah berbulat tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ditundanya pelaksanaan ibadah haji tahun ini, para calon jamaah haji harus yakin dan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini juga merupakan ketetapan Allah. Haji sendiri adalah ibadah yang harus diawali dengan kepasrahan, karena harus pergi jauh meninggalkan orang-orang yang dicintai dan harus berjuang menyelesaikan rangkaian kewajiban dan rukun haji. Kain ihram warna putih yang dipakai jamaah pun sudah menandai bahwa para jamaah haji pasrah atas takdir Allah seperti mayit yang terbungkus kain kafan. Dengan kepasrahan ini tentunya akan menjadikan para calon jamaah haji lebih tenang dalam beribadah, sehingga wajar ada yang menyebutkan sebagai puncak kepasrahan dalam sikap keberagamaan pada diri seseorang dalam rangkaian memenuhi perintah ajaran seperti yang diisyaratkan dalam rukun Islam yang 5. Inilah mungkin hikmah mengapa haji ditetapkan pada posisi rukun Islam yang kelima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah ketiga, ibadah kurban, bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat yang mampu secara ekonomi terhadap yang miskin. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Harta dan materi dunia hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus berbagi dengan orang lain melalui pembelian hewan kurban. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima. Manusia tidak perlu khawatir karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Saking banyaknya kita tidak akan bisa menghitungnya. Melalui firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 18 mengingatkan kepada kita, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha, innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pantas Al-Quran menunjukkan adanya anjuran supaya berkorban itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyembelih binatang ternak. Dalam surah Al-Kautsar ayat 1-3 dinyatakan, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci kamu, dialah yang terputus.
Ayat dalam surah tersebut menunjukkan agar senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berkurban sebagai tanda bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkannya. Sementara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi dasar hukum kurban di antaranya, ya ayuhan nas, inna la kulli ahli baitin bi kulli am udhiyah. Hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunatkan berkurban. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis tersebut menerangkan berkurban itu bukanlah ditentukan untuk sekali saja, melainkan disunnahkan tiap-tiap tahun kalau ada kesanggupan untuk berkurban. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana lahu sa'atun wa lam yadhah fala yaqrabanna musallana." Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkurban, maka jangan ia menghampiri tempat salat kami. Dalil-dalil nas tersebut di atas menurut jumhur ulama bahwa hukum kurban hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Sangat wajarlah ibadah kurban merupakan salah satu amalan yang besar bagi umat Islam. Dalam surah Al-Kautsar di atas, Allah akan memberikan nikmat yang luar biasa kepada hambanya yang mau beribadah dengan ikhlas, dengan catatan mendirikan sholat, mau berkurban dan tidak menyekutukannya. Akhirnya dalam situasi seperti ini kita diminta untuk memperbanyak sedekah, doa, istighfar, sholawat, zikir dan membaca Al-Quran. Kita semua berdoa semoga musibah ini segera berlalu dan situasi kembali normal dan lebih baik lagi. Kita mengambil hikmah dari musibah ini bahwa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak waktu bersama keluarga di rumah, lebih luang waktu berkomunikasi dengan orang terdekat, rekan dan tetangga. Demikian khutbah ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan, serta terima kasih atas perhatian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawah wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.